Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Idifak Malasari dengan NIM 24101110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu mata kuliah Dasar-Besar Manajemen, yaitu mengenai materi budaya dan lingkungan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya, yaitu mengenai budaya dan lingkungan organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang apa sih itu organisasi dan apa itu budaya. Organisasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi tersebut mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar anggota. Organisasi dapat berbentuk formal dan berbentuk informal. Nah, contoh dari organisasi berbentuk formal itu adalah perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit. Adapun bentuk informalnya, contohnya itu seperti kelompok komunitas. Nah, dalam suatu organisasi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya adalah suatu hasil tindakan dari manusia. Jika dihubungkan dengan organisasi, merupakan suatu perwujudan dari semangat, suasana, dan kepercayaan para anggota dalam suatu organisasi. Menurut Fathur Rahman 2018. Budaya organisasi yang baik mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, juga berperan penting dalam membentuk perilaku anggota. Budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja, kepuasan kerja, dan retensi karyawan. Organisasi dengan budaya yang positif cenderung memiliki tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, dan sebaliknya jika budaya yang negatif dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan di organisasi tersebut. Nah, dengan demikian, dengan belajarnya kita mengenai budaya dan lingkungan organisasi dapat memberikan kita landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami dinamika organisasi dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif di masa depan nanti. Adapun rumusan masalah yang saya bahas, yang pertama yaitu mengenai lingkungan internal, eksternal, beserta bagiannya, dan apa saja contoh dari masing-masing lingkungan yang terkait dengan rumah sakit. Dan yang kedua yaitu hubungan atau pengaruh dari lingkungan organisasi tersebut terhadap organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan organisasi internal dan lingkungan organisasi eksternal. Nah, lingkungan internal adalah semua elemen dan faktor yang berada di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi operasional dan kinerja. Ini mencakup struktur organisasi yang menentukan pembagian tugas dan alur komunikasi, serta budaya komunikasi yang mencerminkan nilai dan norma yang dianut oleh anggota. Selain struktur organisasi, ada juga sumber daya manusia, termasuk keterampilan dan motivasi karyawan yang juga merupakan bagian penting dari lingkungan internal organisasi. Dalam lingkungan internal, ada beberapa hal yang perlu dianalisis agar memahami kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang terdapat di dalam suatu perusahaan atau organisasi, menurut Rianto tahun 2018. Proses dan sistem yang digunakan dalam operasional sehari-hari serta gaya kepemimpinan turut mempengaruhi dinamika organisasi. Memahami lingkungan internal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal organisasi ini sangat penting karena menentukan keberhasilan kita dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun faktor dari lingkungan internal organisasi yaitu faktor terkait dengan misi, kebijakan, budaya, organisasi,
dan serikat pekerja sistem informasi, perbedaan individu pegawai, serta sistem nilai manajer, publik, dan pegawai. Menurut Usman, Liando, dan Rimawas pada tahun 2016. Lingkungan internal yang baik juga pastinya akan mendorong inovasi serta memastikan keberlanjutan organisasi ke depannya. Nah, setiap organisasi pasti memiliki lingkungan internal yang berperan penting dalam menentukan arah, kinerja, dan keberhasilannya. Lingkungan internal tersebut mencakup berbagai elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut dapat beroperasi serta berkembang. Adapun bagian-bagian dari lingkungan internal suatu organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan hubungan kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien, memastikan koordinasi, serta meningkatkan efektivitas operasional dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pengontrol perilaku seseorang menurut Suryaningsih pada tahun 2008. Nah, dengan adanya struktur organisasi ini, pastinya dalam menjalankan kegiatan organisasi, pastinya itu akan dapat lebih terarah, terstruktur, dan efisien dalam melakukan kegiatan organisasi tersebut agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dari organisasinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, menanamkan budaya kerja yang kuat. Dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang inspiratif, komunikasi efektif, pelatihan berkelanjutan, pemberian apresiasi, dan penerapan nilai-nilai organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan profesional. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran setiap anggota bahwa suatu organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus dihadapi dengan budaya organisasi tertentu. Nah, dengan menanamkan budaya kerja yang kuat ini, pastinya dalam suatu organisasi kita menjadi lebih mudah atau lebih gampang dalam bergaul untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dan menyesuaikan dengan budaya organisasi yang ada di sekitaran organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan yang efektif. Dilakukan dengan membangun budaya kerja yang kuat yang dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang terbuka, pelatihan berkelanjutan, penghargaan atas kinerja, penerapan nilai organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kolaboratif, profesional, dan berorientasi. Dengan adanya kepemimpinan yang efektif ini, tentunya dalam satu organisasi kita dapat membangun budaya tanpa adanya senioritas, yang dimana dengan adanya budaya tersebut, pastinya dalam satu organisasi tersebut dapat melakukan komunikasi yang baik, karena tidak adanya tekanan di organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang kompeten, yakni individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keinginan kerja yang tinggi, yang berkontribusi pada produktivitas, inovasi, serta efektivitas organisasi melalui kolaborasi, kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, sumber daya manusia ini juga penting karena dalam saat menjalani satu organisasi, pastinya kita memerlukan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang-bidang yang kita akan cari. Selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya fisik dan finansial dalam organisasi, yang dimana mencakup fasilitas, peralatan, teknologi, serta dana yang mendukung operasional. Pengelolaan yang efisien memastikan kelancaran aktivitas, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, ketersediaan sumber daya fisik dan finansial ini sangat penting dalam menjalani satu organisasi, karena tanpa adanya biaya, organisasi tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem kerja yang terorganisir, yakni dengan memastikan alur kerja yang efisien, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas,
kualitas kerja, dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Nah, dengan adanya sistem kerja yang terorganisir ini, pastinya kita dapat melaksanakan tugas-tugas atau program kerja yang sesuai dengan rencana-rencana yang telah kita lakukan atau telah kita rencanakan. Nah, dalam suatu organisasi pasti memiliki suatu permasalahan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Permasalahan tersebut salah satunya yakni permasalahan internal di suatu organisasi. Jika di dalam rumah sakit, terdapat beberapa contoh masalah internal, yaitu seperti manajemen yang kurang efisien, keterbatasan tenaga kerja medis, kualitas pelayanan yang belum optimal, keterbatasan anggaran, serta infrastruktur yang kurang memadai. Sistem administrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar departemen juga dapat memperlambat pelayanan. Sementara jumlah tenaga medis yang terbatas serta beban kerja yang tinggi sering menyebabkan kelelahan dan burnout. Selain itu, waktu tunggu pasien yang lama, keterbatasan ruang inap, serta alat medis yang sudah usang dapat menghambat efektivitas layanan kesehatan. Yang dimana dari sisi keuangan, rumah sakit sering menghadapi defisit anggaran dan biaya operasional yang tinggi, yang dimana hal tersebut dapat berdampak pada kurangnya fasilitas dan layanan bagi pasien. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, rumah sakit perlu mengimplementasikan sistem manajemen digital guna untuk mempercepat pencatatan data dan koordinasi antar unit, menambah jumlah tenaga medis dengan rekrutmen yang optimal serta memberikan pelatihan berkala dan meningkatkan efisiensi keuangan dengan transparansi anggaran serta optimalisasi pemanfaatan dana. Selain itu juga dapat dilakukan modernisasi infrastruktur dan peralatan medis, penerapan sistem antrian berbasis teknologi untuk mengurangi waktu tunggu pasien, serta pengelolaan limbah dan sanitasi yang baik juga perlu diperkuat agar menciptakan lingkungan rumah sakit yang lebih bersih dan aman. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, rumah sakit pasti dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, kesejahteraan tenaga medis, dan kepuasan pasien secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan lingkungan internal juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas serta mencapai visi dan misi organisasi. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi adalah semua faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi operasional, strategi, dan kinerjanya. Faktor-faktor ini dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi organisasi yang seringkali berada di luar kendali. Nah, memperhatikan lingkungan eksternal dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang yang dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diantisipasi untuk keberlangsungan bisnis, menurut Javandera dan Gama, 2018. Lingkungan eksternal di suatu organisasi berperan penting dalam perencanaan, strategi, dan pengambilan keputusan. Dengan memahami standarisasi pasar, regulasi, serta perkembangan teknologi, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi ancaman seperti persaingan atau krisis ekonomi. Adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dapat membantu meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Selain itu, hubungan dengan pemasok, pemerintah, serta pelanggan dapat diperkuat, membangun reputasi yang baik, dan meningkatkan kepercayaan publik yang lebih baik lagi. Dengan menganalisis faktor eksternal, organisasi dapat menyusun strategi yang lebih efektif, memastikan keberlanjutan bisnis, serta menghadapi tantangan di lingkungan yang terus berkembang dan berubah. Lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor di luar kendali langsung yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi organisasi. Memahaminya dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan serta mengidentifikasi peluang dan ancaman. Faktor-faktor ini terbagi dalam beberapa bagian utama yang saling berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi.
Ada dua bagian lingkungan faktor eksternal organisasi, yaitu yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro, dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro, yang pertama ada konsumen atau pelanggan. Nah, konsumen ini itu penting dalam satu organisasi yang menekankan tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang menjadi unggulan untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, yang dimana dengan adanya konsumen atau pelanggan ini, kita harus mampu untuk mengecek apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana cara kita untuk dapat menarik konsumen agar mampu bekerja sama dengan bisnis kita atau perusahaan ataupun organisasi yang kita jalani. Yang kedua yaitu pesaing. Pesaing adalah suatu hal yang dimana kita harus mampu untuk menganalisis dan mengetahui posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing yang lain, sehingga kita dapat mengoptimalkan sumber daya agar dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat diterima dan diminati oleh masyarakat. Pesaing ini juga kita penting untuk melakukan suatu analisis, karena agar kita dapat meningkatkan usaha kita agar lebih baik dari pesaing yang lain. Yang ketiga yaitu pemasok atau suppliers. Analisis kepada pemasok diperlukan agar perusahaan memperoleh pemasok yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu lembaga keuangan. Fungsinya yaitu untuk memahami prosedur-prosedur maupun persyaratan pengajuan permodalan yang menjadi hal penting agar perusahaan atau organisasi mampu mempersiapkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pemenuhan tambahan dan permodalan. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro ini mencakup yang pertama lingkungan ekonomi, yang dimana merupakan kondisi perekonomian masyarakat seperti inflasi dan lain sebagainya. Nah, lingkungan ekonomi ini penting untuk dilakukan analisis agar kita mengetahui bagaimana masyarakat dapat menerima produk kita dengan harga yang sudah kita tetapkan. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial, penting untuk memahami faktor-faktor lingkungan sosial. Dibutuhkan untuk mendukung kinerja organisasi bisnis melalui penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lingkungan sosial ini kita perlu juga melakukan analisis agar kita tahu apa saja sih yang diperlukan oleh masyarakat dan kita sebagai perusahaan atau organisasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik ini pastinya dalam suatu bisnis atau organisasi penting untuk memahami mengenai hal politik. Karena hal tersebut pastinya akan berpengaruh bagi usaha kita, seperti kebijakan perpajakan, harga BBM, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan politik ini juga penting dalam kita menjalankan organisasi, karena setiap adanya politik pasti akan terjadi suatu perubahan, baik itu perubahan harga atau perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita harus menyesuaikan hal tersebut dengan pemerintah. Yang terakhir yaitu teknologi. Nah, dengan belajar menggunakan teknologi, pastinya itu akan mampu menciptakan proses produksi yang lebih cepat, kualitas yang lebih baik, dan kuantitas yang lebih besar. Nah, salah satu masalah eksternal yang sering dihadapi rumah sakit adalah keterbatasan pasokan obat, alat medis, akibat gangguan dalam rantai distribusi. Baik karena kebijakan dari impor ataupun kenaikan harga, dan juga bisa jadi karena kelangkaan dari bahan baku tersebut. Hal tersebut dapat menghambat pelayanan medis dan menurunkan kualitas perawatan pasien di rumah sakit tersebut. Untuk mengatasinya, rumah sakit perlu menjalin kerjasama dengan lebih banyak pemasok guna untuk memastikan ketersediaan stok yang lebih banyak, menerapkan sistem manajemen inventaris berbasis digital agar pemantauan lebih akurat, serta bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan untuk mendapatkan dukungan dalam pengadaan alat atau obat-obatan. Dengan langkah hal tersebut, rumah sakit
dapat menjaga kelancaran operasional dan kualitas layanan dan mendapatkan feedback yang positif dari masyarakat sehingga respon masyarakat terhadap rumah sakit kita menjadi hal yang positif. Selanjutnya yaitu yang kedua, saya akan membahas mengenai hubungan atau pengaruh lingkungan organisasi terhadap organisasi. Lingkungan organisasi memiliki hubungan yang erat dengan pengaruh yang terjadi terhadap keberlangsungan dan kinerja organisasi. Menurut Raspani, Sendo, and Tampenawas, pada tahun 2022 menyatakan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang penting terhadap produktivitas pegawai, yang dimana lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menurunkan efektivitas dalam menyelesaikan suatu tugas. Ada dua faktor lingkungan organisasi yang memiliki pengaruh terhadap organisasi, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi mengenai faktor lingkungan internal organisasi, seperti budaya kerja, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang mempengaruhi efisiensi operasional serta produktivitas organisasi. Dan yang kedua, yaitu faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi agar dapat menciptakan peluang atau tantangan yang harus dihadapi. Contoh yang dapat kita ambil yaitu misalkan dalam rumah sakit. Lingkungan organisasi memiliki pengaruh besar terhadap operasional rumah sakit. Lingkungan internal di rumah sakit seperti manajemen, budaya kerja, dan ketersediaan tenaga medis menentukan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi medis, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keberlanjutan layanan di rumah sakit tersebut. Nah, jika rumah sakit mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta kebutuhan pasien, maka pelayanan akan dapat lebih optimal. Sebaliknya, jika ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan dalam menghambat efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, analisis lingkungan yang tepat sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, jadi hubungan atau pengaruh lingkungan organisasi terhadap organisasi pastinya sangat berpengaruh, karena dalam menjalani organisasi pastinya kita perlu melakukan analisis lingkungan-lingkungan di sekitar organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah yang telah saya buat. Lingkungan organisasi penting untuk kita perhatikan dalam suatu organisasi, yang dimana terdapat dua lingkungan organisasi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang dimana organisasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan operasional dan strategi suatu organisasi, termasuk juga rumah sakit. Lingkungan organisasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan dan kinerja organisasi, termasuk juga dalam rumah sakit. Rumah sakit yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, analisis lingkungan sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis serta dapat meningkatkan kualitas layanan yang ada di rumah sakit tersebut. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.